magnet ya. Jadi ada berapa slide itu tadi. Oke, jadi magnet kalian sudah tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari magnet itu adalah ya kayak yang animasi itu GIF ya. Jadi magnet yang bisa menarik benda-benda yang magnetik ya, benda-benda magnetik itu bisa ditarik, itu adalah magnet. Nah, dalam ini yang kita pelajari. Nah, dalam kehidupan modern, magnet ini sangat penting ya, apalagi sekarang dengan lagi dikembangkannya seperti misalnya mobil listrik ya, terutama misalnya mobil Tesla ya, Elon Musk itu yang telah membuat pabrik mobil listrik besar-besaran ya, membawa mobil listrik yang menggantikan mobil bensin. Yang dulu mobil bensin atau solar itu adalah misalnya sangat mahal ya, kayak Lamborghini ya, sekarang itu mobil-mobil yang mahal itu ya kayak keluarannya Tesla Amerika itu ya. Nah, itu. Nah, mobil Tesla itu ya, mobil listrik itu dia akan berjalan mesinnya itu ya karena ada magnet ya. Jadi mobil listrik atau mesin motor listrik itu akan berjalan kalau ada magnetnya, ada magnet ya, magnetnya yang penting. Makanya mempelajari magnet bagi para insinyur ilmuwan itu sangat penting ya. Oke, pelajaran kita yaitu kita bagaimana memahami tentang medan magnet, induksi magnet, gaya magnetik, penerapan gaya magnetik ya, dan sifat magnet. Magnetik itu apa sih? Kita pelajari magnetik itu sendiri itu apa. Kenapa dia bisa menarik benda-benda terutama logam ya, benda magnetik. Itu yang bagian terakhir kita pelajari. Jadi ini yang kita pelajari. Nah, ini salah satu mobil listrik Indonesia yang pernah dibuat walaupun kelanjutannya itu berhenti ya. Nah, ini risetnya dulu sempat ya, rame tentang pembuatan mobil listrik ini. Nah, ini mobil listrik anak bangsa. Cuman sekarang kelanjutannya itu tidak lanjut. Yang sekarang yang diproduksi itu adalah motor ya, motor listrik yang mereknya yang showroomnya ada di Sempaja, dekat di Air Hitam itu ya, dekat Simpang 4 Sempaja itu. Di situ ada motor listrik ya, motor listrik mereknya itu apa ya, mungkin ada yang tahu kalian atau sudah ada yang beli mungkin ya, agak lebih mahal sedikit daripada mobil bensin untuk tipe yang sama ya, yang kayak Vario. Nah, mungkin kalau kalian lihat di YouTube ada konten-kontennya yang tentang motor listrik itu ya. Nah, mobil listrik atau motor listrik ini ya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari banyak ya, kayak kipas angin misalnya, atau nah, itu kan dia bisa berputar itu ya karena ada motor listriknya. Nah, kalau kalian bongkar motor listrik itu atau kayak mesinnya untuk mobil kayak Tamiya gitu kan, itu kan pakai motor listrik, di dalamnya ada magnet ya. Baik itu magnetnya ya magnet permanen ya, ada magnet yang dari listrik ya berupa kumparan. Nah, itu. Jadi kita memahami itu. Nah, pertama kita memahami dulu tentang medan magnet. Ya, kalian sudah tahu magnet itu dicirikan ada dua kutub. Ya, ada kutubnya, ada kutub utara, kutub selatan ya. South and north ya, kalau bahasa Inggrisnya. South itu selatan, north itu utara ya. Ini Sulawesi. Nah, itu medan magnet. Nah, medan magnet ini, nah ini ya. Nah, magnet itu secara umum kalian pernah di SMP ya, itu ada beberapa. Ada magnet alam, jadi ada beberapa jenis tambang ya di alam itu, terutama di Asia kecil ya, di sekitar Turki sana. Itu ada memang di alam itu kayak tambang lah. Kalau di Indonesia kayak batu bara. Ada tambang di sana, anunya magnet ya, bisa menarik benda-benda yang bersifat magnet ya, seperti itu.
logam-logam terutama kayak besi ya, itu magnet alam. Jadi dia sudah terbentuk seperti itu jadi magnet. Tapi ada juga magnet yang dibuat, magnet buatan. Nah, magnet buatan yang sering kalian lihat adalah ada di obeng ya. Obeng kalau kalian lihat di servis elektronik atau di motor, itu obengnya itu ada magnetnya sehingga dia bisa kalau ngambil sekrup itu dia tidak terlepas. Ya, itu adalah magnet yang dibuat ya. Magnet buatan. Dengan cara apa ya? Biasanya digosokkan ya. Digosokkan atau ditempelkan magnet permanen di situ. Ya, biasanya ini magnet buatan ini yang dibuat itu dari baja, besi ya. Nah, ketika digosokkan itu atau dimagnetkan besi tadi, dia menjadi permanen. Ya, menjadi permanen. Tapi ada juga magnet buatan yang dari listrik, arus listrik. Jadi ini yang kita pelajari hari ini adalah magnet yang ditimbulkan atau dibuat dari arus listrik. Ini magnet arus listrik. Jadi arus listrik ini bisa menyebabkan adanya medan magnet. Ada magnetnya gitu. Nah ini ya, tadi medan magnet itu kayak gini ya. Ini gambar yang sebelah ini. Ini yang ini ya, utara selatan ini. Ini adalah magnet ini. Ada kutubnya selatan tadi, selatan sama utara ya, south dan north. Nah, kemudian garis medan magnet itu karena tidak kelihatan medan magnetnya di mana daerah menariknya yang paling kuat di mana, maka para fisikawan itu dia menggambarkan medan magnet itu dengan garis-garis ini. Nah, garis-garis ini keluarnya itu dari kutub utara ke selatan ya. Ini kutub utara ke merah ke biru ya. Jadi ini. Jadi keluarnya sini. Jadi keluar kutub-kutub ini namanya garis-garis medan magnet nih ya. Garis-garisnya namanya medan magnet. Nah, banyaknya garis medan magnet ini yang kita sebut namanya flux magnet. Ya, jadi dia keluarnya di sini. Nah, kalau menggambarkan kayak gini, semakin banyak garisnya ini, artinya ini makin kuat medan magnetnya. Makanya yang paling kuat tarikannya itu adalah di dekat polar ini, dekat ujung atau dekat kutub magnetnya di sini yang paling kuatnya ya, di daerah sini. Jadi daerah sini yang paling kuat nih ya, yang paling kuat sini. Nah, sini lemah. Tentu ini ya padat ya ini ya. Nah, garis-garis medan magnet ini tidak bisa tabrakan dia, pokoknya lurus kayak gini ya. Itu namanya medan magnet. Nah, ini banyaknya garis medan magnet disebut dengan namanya flux ya, ini namanya flux. Flux medan magnetik. Ya, ini magnet. Ya, selanjutnya, nah ini yang kita pelajari selanjutnya adalah apa satuan dari medan magnet itu? Medan magnet atau kuatnya medan magnet ya. Nah ini ya, tadi medan magnet itu digambarkan dalam bentuk garis-garis medan magnet disebut dengan flux magnet. Nah satuannya ini adalah Weber. Ya, jadi banyaknya medan magnet tadi digambarkan dengan gambar garis-garis. Nah garis-garis itu disebut dengan flux magnet. Banyaknya garis-garis tadi itu flux magnet. Jadi flux magnet itu menggambarkan termasuk ya kuat medan magnetnya. Nah satuannya Weber ini ya. Satuannya Weber. Nah kemudian tadi kan kerapatannya flux magnet itu, tadi kan ada yang renggang, ada yang rapatnya. Kerapatan itu disebut dengan pada luas tertentu itu disebut dengan namanya kerapatan. Sehingga satuannya nanti adalah flux magnet per luas ya, kerapatan flux magnet itu. Nah ini satuannya ya. Nah, satuan dari kerapatan itu adalah berarti flux magnet per luas. Jadi satuannya adalah Weber per meter pangkat 2. Weber per pangkat 2 ini disebut dengan namanya Tesla untuk menghormati Nikola Tesla ya. Membuat motor listrik. Ya, motor listrik itu merubah energi listrik menjadi energi gerak. Ya, Tesla ini ya. Makanya yang mobil yang buatannya Elon Musk itu yang di Amerika itu yang pembuat mobil listrik itu namanya Tesla ini ya, Tesla. Nah, ini diambil dari satuan dari kuat medan magnet ya, kuatnya medan magnet itu ya. Itu satuannya Tesla atau Weber per meter pangkat 2. Tapi 1 Weber berarti 1 Weber per meter pangkat 2 Tesla. Jadi banyaknya medan magnet, misalnya ini garis-garis menembus bidang ini ya, bidangnya misalnya ya, bidang luas
Ini A-nya, ini adalah fluxnya tadi. Ya, flux per A ini itulah Tesla ya. Nah, ini Tesla. Jadi satuannya kuat medan magnet adalah Tesla. Nah, ini medan magnet itu, ya magnet itu sebagaimana di listrik. Dia kalau kutubnya didekatkan itu berbeda kutub, misalnya ini utara, kemudian selatan, ya maka mereka akan saling tarik menarik, terjadi attraction ya. Ya, berbeda pole ya, unlike pole ya, berbeda kutub. Tidak sama kutubnya, maka mereka akan saling tarik menarik. Kalau sama kutubnya, ya ini saya kayak ini, kutubnya sama, maka mereka akan tolak menolaknya. Arah garisnya kayak gini dia. Ya maka kayaknya, nah ini ya, saling tolak menolak. Nah ini. Nah, saling tolak menolak ya. Nah, ini yang kalian harus pertama tahu tentang magnet. Ya, oke. Nah, sekarang kita pelajari tentang medan magnet oleh arus listrik. Medan magnet oleh arus listrik. Ya, medan magnet tadi, medan magnetnya. Bagaimana penemuan medan magnet arus listrik ini? Nah, kalau magnet alam tadi itu sudah diketahui ribuan tahun lalu ya. Sekitar apa? Sebelum Masehi, masih lama ya, sebelum zamannya Yunani kuno, zaman Romawi kuno ya. Jadi masih lama sebelum ya, sekitar zamannya Thales itu sudah ada. Zaman Aristoteles itu sudah ada. Zaman Aristoteles itu supaya kalian ketahui ya, itu sebelum Masehi namanya. Sebelum Masehi itu artinya seperti saya jelaskan kemarin, ditandai dengan kelahirannya Yesus ya. Jadi sebelum kelahiran Yesus itu namanya sebelum Masehi, sekarang ini namanya Masehi. Jadi jauh sebelum itu sudah ditemukan magnet alam itu yang bisa menarik benda-benda itu. Nah, tapi untuk medan magnet oleh arus listrik, oleh medan magnet arus listrik itu baru aja, ya baru saja. Yaitu sekitar 200 tahun lalu, di mana yaitu oleh Ørsted, Hans Christian Ørsted, ya nama ilmuannya ini. Dia seorang pengajar, ya dosen gitu. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa ya ketika dia ini ada arus listrik misalnya ya, ini ketika terbuka kayak gini ya, kompas itu kan selalu mengarah kutub utara selatan ya, kutub utara selatan. Jadi ini selatan, sini kutub utara. Nah itu kompas kayak gitu. Nah tapi ketika Ørsted ini mencoba, ketika ada kabel ya dihubungkan dengan baterai atau aki, ternyata ketika dia didekatkan sama kompas itu menyimpang. Ada menyimpang kayak gini dia. Nah, ketika ini dibalik lagi, yang ini arah arusnya ke sini ya, ini menyimpang ke sini lagi kompasnya. Sehingga Ørsted ini menyimpulkan bahwa penyimpangan arah kompas itu menunjukkan apa? Bahwa di sekitar kawat berarus itu muncul namanya medan magnet. Akhirnya apa? Bahwa medan magnet itu tidak hanya ditimbulkan oleh magnet alam tadi, ya tambang magnet, tapi bisa juga dibuat dari listrik. Ya, saya menyimpulkan kayak gini, Christian Ørsted ini. Karena ada penyimpangan medan magnet. Penyimpangan medan magnet berarti menunjukkan di sekitar kawat itu ada medan magnet. Yang kuatnya itu melebihi medan magnet bumi gitu istilahnya, yang dibaca oleh kompas ini. Nah, kompas harusnya mengarah utara selatan ya. Ini selatan, ini utara. Ternyata dia menyimpang ketika muatan ini ya, ketika ada didekatkan dengan kawat yang berarus. Ini kalian bisa coba di HP kalian, bisa install Tesla ya, Tesla meter. Nah, itu ada itu di HP, di Play Store, Tesla meter, alat ukur untuk mengukur medan magnet. Tesla meter namanya. Karena HP kita itu ada magnetnya. Sehingga dia kemungkinan bisa dibuatkan aplikasi yang bisa diaktifasi ya untuk mengukur medan magnet. Nah, ini juga atau mengukur ini ya logam-logam gitu. Ya kayak ini yang kalau kita ke hotel kayak Senior, nah itu kan diukur nanti ada bom atau tidak gitu ya, pakai alat. Kemudian pakai namanya ini ya,
hukum medan magnet. Nah ini. Nah, sehingga ya tadi ya, nah, ini Ørsted ini menemukan pertama kali. Nah, sekitar 1800-an ya. Nah, ini kalian bisa buat, mungkin di SMP pernah buat ya, kalian pernah buat magnet itu dari ini. Nah, ini contohnya, kalau kalian pernah mau buat ya ini. Jadi ada baterai, kemudian ada kabel ya, kabel itu kalian lilitkan di paku, ya di paku ini. Kemudian hubungan ini kalian lilitkan, baru hubungkan dengan baterai, maka paku ini itu akan menarik paku-paku yang lain, akan tariknya ini paku ke sini. Yang paling kuat di sini tentu. Ya, sama di sini ya. Ini nanti akan ditariknya ini. Jadi coil ya, kabel listrik, kemudian inti besi ya, iron nail ini akan iron nail, kemudian akan terbentuk tadi itu ya, magnet. Nah, ini contoh sederhana kalau kalian bisa praktekkan, lilitkan aja ini. Kalau kita saya bisa contohkan ya, ini akan sangat kuat, semakin banyak lilitannya akan makin kuat. Nah, gitu ya. Itu adalah yang ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, kemudian, di sini kemudian timbul kenapa tadi ketika dirubah di sini ya, Ørsted itu ketika merubah arah arusnya, misalnya arahnya ke sini ya, arah ke sini, menyimpangnya kayak gini. Nah, tapi ketika dia kemudian kita simpangkan arah arusnya ini dibalik ya, kutub anunya itu geraknya nanti ke sini, ini akan menyimpang ke sini. Sehingga Ørsted juga membuat bagaimana arah medan magnet ini. Ya, namanya arah medan magnet ini digambarkan dengan ya ini, tangan kanan, aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan ini ya. Jadi arah medan magnetnya, jempol ini menunjukkan arah aliran arus, direction of current flow ya. Arah aliran arus ini tangan kanan. Yang 4 ininya yang menggenggam ini itu adalah arah ini ya. Arah garis-garis medan magnet, gaya magnet. Ya seperti itu ya ini. Ini aturan tangan kiri, tapi sama aja ya, aturan tangan kanan, tangan kiri, tergantung kita menganukannya aliran listrik itu konvensional atau elektron. Ya, kalau dari positif, berarti aturan tangan kanan ini ya, dari positif ini kayak gini aturan tangan kanan ini. Jadi di sini arah arus ya, tinggal dibalik nih. Ini kan kalau kayak gini ya arusnya, berarti ini sama dengan ini. Berarti arah, kalau di sini digambarkan arah medannya kayak gini ya. Baru dia berputar arah medannya. Nah, tinggal dibolak-balik jempolnya ini ya, di anunya jempol sama 4 jari yang lain. 4 jari yang lain itu menggenggam karena dia melingkari ini, medan magnet itu melingkari ini ya, melingkari kayak gini. Melingkari. Jadi arahnya kayak gini. Melingkari kawat. Jadi 4 jarinya itu adalah menunjukkan arah medan magnet. Ibu jari menunjukkan aliran arus listrik, aliran listrik. Aliran arus listrik itu keluarnya dari perjanjiannya kita anggap keluar dari kutub positif. Tadinya baterai kutub positif, berarti alirannya ke sini. Alirnya ya. Nah, ini. Berarti kalau ke sana, berarti ini, kalau ke sini, berarti ini gini ya. Berarti dari belakang ke arah arusnya itu kayak gini. Nah, gini. Itu arah medan magnet. Nah, Ørsted itu baru mempelajari tentang bahwa pada kawat berarus itu ada medan magnet, kemudian arah medan magnetnya, tapi belum menentukan apa yang mempengaruhi besarnya medan magnet. Kenapa kalau ada yang menyimpangnya itu kecil kompasnya, tapi menyimpangnya ada besar, kenapa beda-beda ini? Nah, yang mempelajarinya itu namanya apa sih yang mempengaruhi besarnya medan magnet, yaitu Biot dan Safarad. Ya. Ini 2 orang. Yaitu Biot dan Safarad. Dia mempelajari berapa besar apa yang mempengaruhi besarnya medan magnet pada sebuah kawat yang berarus. Ya, dia membuat kayak gini ya. Ini ada kawat ya, ini kawat. Nah, dialiri arus potongan kawat nih. Kemudian dia ukur medan magnetnya di titik B ini. Di titik B, kemudian di sini, di tempat ini paling dekat kawat.
lebih jauh lagi, lebih jauh seterusnya. Ternyata dari kesimpulannya dia, medan magnet di sekitar kawat itu dipengaruhi oleh besar arus I, ya, dipengaruhi oleh ini berbanding lurus dengan kuat arus listrik, ya, semakin kuat maka medan magnetnya makin kuat. Kemudian panjang elemen arusnya, ya, panjang elemen arus, kemudian sinus sudut antara garis singgungan elemen arus, ya tadi ya, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak elemen. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak elemennya. Ini ya, jadi semakin jauh itu adalah perbandingannya kuadrat, ya, R kuadrat nih. Ini jaraknya di sini kabel ini, makanya ini R, ya, R kuadrat perbandingannya. Artinya kalau 2 cm itu berkurangnya medan magnetnya menjadi 4 kali lebih kecil, 1/4 kali. Kalau naik jadi 3 cm jadi 1/9 kali kayak gitu. Sehingga apa? Hukum Biot-Savart ini kemudian dituangkan dalam matematikanya menjadi seperti ini, ya. Ya. Perubahan medan magnet, ya, delta B, ya, perubahan medan magnet atau dB, ya. Kalau pakai integral K itu adalah konstanta, ya. Konstanta, kemudian kali I arus, kemudian delta L itu adalah panjang kawat, elemen kawat, sin alfa yang ini, ya, sudut ini, ya, ini kawat, ini adalah ininya, sin kawatnya. Kemudian per R kuadrat jaraknya, ya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ini adalah hukum Biot-Savart. Nah, itu juga ada juga menggunakan hukum Maxwell bisa juga. Nah, dari hukum Biot-Savart ini kemudian, nah, kawat berarus itu dalam penggunaannya di listrik dan elektronika itu kawat yang berarus itu macam-macam jenisnya. Jadi kalau kawat lurus ini sangat kecil, medan magnet itu sangat kecil. Dia hanya bisa menyimpangkan kompas. Ya, kalau arus yang biasa yang lewat di rumah atau di kabel-kabel itu, kabel di rumah itu hanya bisa menyimpangkan kompas. Ya, menyimpang, harusnya utara selatan menjadi menyimpang. Itu sangat kecil sekali. Sehingga bagaimana cara memperbesarnya? Maka di elektronika atau di listrik itu dibuat berbagai macam jenis kawat. Ya, ini kita lihat jenis kawatnya. Kalau panjang, nah, kalau dia lurus kawatnya, ya, maka besar medan magnetnya kayak gini. Ya, besar medan magnetnya kayak gini. Ya, mu, ya, permisivitas bahan, ya, atau kemudahan bahan untuk di magnet menjadi bahan magnet. Nah, ini kalau dia kawat lurus, ya, misalnya kawat lurus, maka besarnya medan magnet di titik A ini, ya, di titik A ini adalah sama dengan I, ya, I, artinya arus yang melewati kawat ini bagi dengan jaraknya A, ini jarak sini sama ke sini. Ini A jaraknya, ya. Jarak kawat ke titik ukur. Maka besarnya medan magnet di sini itu adalah B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Nah, itu ya, ini, ya. Ini tentu ini dari mana nih, kayak gitu, dari ya, dari percobaan. Kemudian yang kedua, kayak apa kalau kawatnya melingkar? Kayak kawatnya melingkar, ya. Nah, ini yang banyak dipakai di elektronika itu kawatnya melingkar kayak gini. Jadi ini di ini, ya, kawatnya dilingkar-lingkari sampai banyak, ya, dilingkar sampai banyak, sampai banyak lilitan, namanya N ini. Maka besarnya medan magnet. Nah, kalau dia di luar, ukur di sini misalnya, ya, diukur di sini, ya, di luar, maka sama dengan mu kali I kali A, ya, jaraknya dari kabel ke ini A, sin theta ini dari ini titik tengahnya tadi. Nah, titik tengahnya, titik tengahnya ini sini tadi, nah, per 2R kuadrat. Nah, ini R-nya ini jari-jari kawat yang melingkar ini, ya. Nih. Kalau di pusat gimana? Kalau di pusat, ya, di tengah sini, ya. Tengah sini, kalau di pusat, berarti mu kali I per 2A. Nah, dikalikan dengan N. Ini N ini jumlah lilitan, ya. Kalau kita lilit, ya, kalau anak-anak listrik itu membuat motor listrik, maka di sini dililitkan nih, di banyak lilit, kawatnya banyak. Atau kalian bisa lihat di ini, ya,
perbaikan misalnya kayak kipas angin, itu lilitannya ini banyak. Nah, ini namanya jumlah lilitan, namanya kumparan ya. Lilitan kawat itu namanya kumparan. Banyak lilitannya itu adalah N ini lambangnya ya. N ini adalah banyaknya lilitan. Misalnya 1000 lilitan, 300 lilitan. Nah, itu namanya ya. Nah, ini per 2A. 2 ini ada jaraknya tadi ya, ini ya. R. Ini sama dengan R ini di sini. R. A itu adalah R ya. Nah, ini ya. Itu kalau kawat melingkar. Nah, kemudian ada juga kawat itu dililitkan tapi dipanjangkan ya kayak gini. Nah, ini namanya selenoid. Ya, ini namanya selenoida. Kalau di ujung ya. Kalau di ujung di sini, nah berarti ini rumusnya ya. Mu kali I kali N bagi 2L. Misalnya ini panjangnya L ya, panjangnya L. Panjangnya L. Nah, banyaknya lilitannya N. Misalnya berapa lilitannya ini? Lilitannya kalian bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 15 lilitan. Berarti I misalnya harusnya 2 ampere. 2 kali 12 lilitan. Panjangnya berapa misalnya? Oh, 20 cm dirubah ke meter. Oh, ini di tengah di sini ya. Ini. Nah, jadi kalau di tengah itu medan magnetnya lebih besar ya. Karena ini bagi L, ini bagi 2L. Nah, kemudian ada juga selenoida tadi yang dibuat melingkar ya. Ini kalau dibuat melingkar ini namanya sehingga disebut dengan namanya toroida, toroid ya. Nah, besarnya medan magnet. Nah, di pusatnya tentunya ya, di pusatnya ini, nah itu adalah nah ini mu kali I kali N per L ya. L ini artinya keliling lingkarannya ya, keliling sama dengan ini ya panjangnya. L-nya, I, N-nya ya banyaknya lilitannya tadi, ini lilitannya banyaknya. Nah, harusnya ya I-nya. Nah, itu namanya beberapa besarnya medan magnet. Nanti di elektronika ini dibuat ini namanya induktor ya. Ini di listrik bolak-balik ini namanya induktor yang ini nih ya. Namanya induktor. Nah, ini juga dipakai ini ya, ini juga dipakai, ini juga yang dipakai ini ya untuk membuat generator. Nah, jadi untuk bisa menghasilkan medan untuk generator, ini juga untuk induktor listrik bolak-balik. Ini juga dipakai juga untuk induktor ya di komponen elektronika. Nah, ini. Yang tadi yang mu tadi, yang ini ya, mu. Inilah mu tadi, permeabilitas ruang hampa. Yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Henry per meter ya. Itu permeabilitas. Jadi kemudahan suatu bahan untuk dimagnetisasi. Jadi magnet ini ya. Jadi kalau ada soal ya tinggal lihat rumusnya ini ya. Yang penting itu mu, nilai mu nolnya itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Weber per ampere meter ya. Nah, sekarang arah medan magnet tadi kayak gini ya, arah medan magnet ini ya. Ini tadi. Ini berdasarkan tangan kanan tadi ya. Ini harus ingat ya. Nah, itu ya posisi-posisi tangan untuk mengukur ini kayak gini arah arus. Nah, ini harus tahu. Nanti kalau saya gambarkan soal yang mana yang benar ya kayak gini. Dilihat aja jempolnya itu arah arus, 4 jari yang lain arah medan magnet. Mengapa ini penting? Nanti karena kalau membuat motor listrik ya, supaya kita tahu arahnya ya harus tahu ini supaya tidak saling meniadakan. Ya, nanti kan kalau dia sama-sama kayak gini sini juga misalnya ya. Nah, misalnya di sini ada medan juga kabel juga arahnya kayak gini juga. Nah, kemudian medan magnetnya nanti kayak gini atau ke sana medan magnetnya sehingga nanti saling meniadakan di sininya tidak ada medan magnet. Kayak gitu, makanya kita harus tahu. Nah, bagaimana kalau arah medan magnetnya bentuknya ini ya, ini bentuknya kayak gini. Kalau secara ini. Jadi itu arah medannya menggenggam itu ya, itu namanya arah medannya. Yang ini arah arus ya, arah arusnya, sini arah medannya. Nah, bagaimana kalau bentuknya kayak selenoida tadi? Nah, selenoida kayak gini ya. Menggunakan kaidah tangan kanan tetapi dibalik.
yang 4 jari itu menunjukkan arah arus, tetapi ibu jari itu menunjukkan arah utara. Ya tadi ya. Jadi kalau dililitkan ya. Ini kan anunya dari sini, kabelnya ya. Ini mengalir arusnya. Nah, mengalir arusnya ya. Nah, mengalir arusnya dari sini ya. Ini kan kutub positif. Ke sini dia melingkar ya, melingkar karena dililitkan. Nah, dililitkan. Nah, maka ininya jempol itu menunjukkan tadi yang 4 jari yang lainnya itu menunjukkan arah arus, sedangkan ini menunjukkan kutub utara magnetnya. Jadi ini akan menghasilkan nanti kayak gini, kutub kayak gini. Ada medan magnetnya lagi dia kayak gini. Jadi kalau kita buat satu lagi yang kayak gini, nanti akan saling tarik menarik nih. Kita buat namanya nih ya, magnet yang ditimbulkan oleh arus. Nah, dan ini lebih kuat ya. Kalau dililitkan ini lebih kuat daripada yang tidak dililitkan. Kalau ini kayak gini kecil sekali, kalau ini jadi besar. Ya. Makanya untuk menghasilkan besarnya medan magnet listrik itu dililitkannya banyak lilitannya. Ya, di motor kalian itu ya. Untuk menghasilkan listrik ya. Di motor itu kalau kita bongkar lilitannya banyak. Nah, itu dililitkannya banyak, bisa ada yang ribuan, ratusan dan seterusnya ya. Ini supaya apa? Bisa menghasilkan medan listrik. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini selanjutnya yang kita pelajari ini tidak terlalu banyak ya, hanya berapa tadi? Selanjutnya ada gaya magnet. Nah, ketika magnet tadi itu menarik benda-benda atau tadi menyimpangkan kompas arah jarum kompas itu menyimpang, berarti magnet itu punya gaya, namanya gaya magnetik. Nah, gaya magnetik ini, ya, gaya magnetik. Nah, ini kok ada percobaannya. Nah, ini percobaan. Nah, ini kayak gini percobaannya. Bentar tunggu ya. Percobaan bagaimana gaya magnetik itu hubungannya dengan arus, hubungannya dengan yang kita pelajari dari arah medan magnet. Berat juga ini. Atau sambil nunggu ya, ini saya jelaskan. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi kayak gini, ini percobaannya oleh namanya Lorentz, ya. Henry Lorentz. Jadi Lorentz itu membuat percobaan bagaimana membuat motor listrik besarnya gaya listrik, bukan gaya listrik, gaya magnet, ya, buat kayak gini. Jadi ketika ini ada anunya ya, konstruksinya, ini ada baterai, ini ada magnet U ya, kemudian sini ada kabel dilewatkannya di tengah-tengah magnet U. Nah, ketika diturunkan anunya, saklarnya ini, kemudian arus mengalir dari sini, dari kutub positif ya, ngalir sini, ternyata yang dilewat tadi menyimpang. Nah, sebagaimana tadi ya, bahwa ada gayanya. Gayanya itu menyimpang ke dalam. Nah, kalau baterainya ini dibalik, ya, kutub positifnya itu di sini ya, kutub positifnya itu di sini negatif, maka alurnya kan mengalir ke sini. Naik kayak gini ya, harusnya ngalir ke sini. Ini akan menyimpang ke sini anunya. Nah, akhirnya apa? Oh, berarti ada arah gaya magnetik. Ya, maka dia membuat arah gaya magnetik ini sesuai dengan ini, arah gaya magnetik. Kaidah tangan kanan terbuka. Jadi dia adalah arah medan magnet, ini adalah arah arus, maka gaya ininya yang kawat yang menyimpang ini akan ke atas. Jadi misalnya gini, ini adalah magnet U ya, magnet U misalnya ya. Misalnya ini magnet U, ini magnet U di sini ya. Ini magnet U. Ya, magnet U. Sini utara, sini selatan. Nanti kan arah medan magnet itu kan keluarnya dari utara ke selatan kayak gini ya.
C. Nah, kemudian kita lewatkan di sini kawat berarus C kayak gitu. Di sini positif, sini negatif ya istilahnya. Harusnya menyimpang. Nah, ketika dia melewati kutub utara ini, maka dia akan kawat ini akan terangkat di atas. Akan terangkat ya. Angkatnya ke atas. Terangkatnya. Nah, kalau ini dibalik, ya misalnya ya, dibalik lagi arusnya ke sini, yang tadi di sini positif, sini negatif, maka akan menyimpang ke bawah. Atau medan magnetnya dibalik. Di sini utara, di sini ya utara, sini selatan. Maka dia akan turun ke bawah lagi. Ya, gitu. Jadi dia akan menyimpang jika tadi itu ya, ini kayak gitu. Itu penyimpangannya. Nah, itu namanya arah gaya magnet, arah gaya Lorentz, namanya gaya Lorentz. Ini percobaannya ya. Ini namanya apa? Arah gaya magnet menurut aturan tangan kanan terbuka oleh gaya untuk gaya magnetik. Arah gayanya ini. Arah gayanya ini untuk aliran muatan yang tentu keluar dari kutub positif ya, atau arus konvensional. Kalau elektron berarti arah tangan kiri sebenarnya. Nah, seperti itu. Ini arah gaya magnetnya ini penting juga nanti. Sehingga apa? Nah, nanti akan bisa menjelaskan tentang motor listrik ya sedikit lagi ya. Nah, ini. Nah, kemudian dia membuat apa yang mempengaruhi besarnya gaya magnet, mengapa ini kuat ditendang kayak gini ya, atau ada yang lemah. Nah, ternyata itu dipengaruhi oleh ini ya, bahwa besarnya medan magnet itu tergantung dari besarnya medan magnetnya, kemudian panjang kawat yang melewati tadi ya, misalnya tadi kutub utara selatan ini kan, misalnya magnet U ya, nah, kuatnya ini kawat yang lewati di medan magnet ini kan kayak gini kan medan magnet ya. Nah, ini yang melewati di sini L-nya panjangnya, kemudian sinnya sudut antara arah medan magnet dengan arah arus ya ini ya. Jadi ini kan medan magnet keluar dari kutub utara ke selatan ya. Arah arusnya ke sana atau lurus ya ini. Lurus. Maka ini sudutnya ini sudutnya ya. Nah, sudutnya ini sudutnya ini. Jadi yang paling kuat itu ketika sudutnya adalah 90 derajat karena sin 91. Kalau arahnya, kalau kabelnya misalnya lewatnya kayak gini. Lewatnya. Nah, ini namanya arah medan magnetnya ke sana juga, tapi arah arusnya ke sini juga lurus. Ya, maka ini sudutnya 0, sin 0, 0. Maka tidak akan terjadi gaya magnet. Tidak akan terangkat dia kalau dia lurus sejajar dengan arah gaya magnet. Nah, ini lurusnya anunya ya. FBL sin theta. Ada belum tadi? Nah, ini ya Lorentz, gaya Lorentz. Nah, ini. Nah, ini kita kalau kita turunkan ya. Ini kita kasih lihat. Nah, ini kita turunkan cik. Ya, itu menyimpang ke dalam. Kalau kita tukar lagi misalnya ini kutub magnetnya kan di yang warna emas itu yang sebelah kanan yang di dalam. Kalau kita tukar lagi kutub positif negatifnya, nah maka menyimpangnya keluar, itu namanya medan magnet. Nah, ini kenapa ini ya, ini ya. Itu yaitu garis-garis medan magnetnya keluar dari utara selatan ya, north ke N ke S, north ke south, yaitu medan magnetnya yang pada garis lurus tadi ya, yang arah medan magnet yang tadi digambarkan di awal itu yang warna biru ya, warna hijau ya itu. Ini itu garis medan. Ya. Begitupun kalau dibalik arah medan magnetnya ini ya. Nah, itu atau sebaliknya. Itu adalah garis magnet tadi ya, aturan tangan kanan. Oke, itu yang ini kita lanjutkan tadi. Nah, itu kalau BL. Nah, kalau pada medan magnetnya misalnya magnet U ini ditembakkan misalnya muatan listrik, ya bentuknya muatan listrik, bentuk Q ini dengan kecepatan V, dia akan ini misalnya tembakan kayak gini, nah, muatannya itu akan menyimpang juga arahnya. Nah, itu. Sehingga besarnya ini DQ V sin apa. Kalau yang ditembakkan itu adalah buat apa? Muatan. Kalau ini kawat berarus. Ya. Nah, ini sudah penerapannya ya.
Ini bagaimana penerapannya? Penerapan gaya magnetik itu. Penerapan gaya magnetik itu adalah pada motor listrik. Motor listrik itu yang memutar kayak kipas angin, ya, mesin cuci. Motor listrik ini tentu ada motor listrik DC, ada AC, ya. Motor listrik, kemudian kayak cukur listrik, alat cukur listrik, kemudian ya banyak. Blender, itu adalah motor-motor listrik, ya, merubah energi listrik menjadi gerak. Ya ini ya, tentunya apa? Bagaimana motor listrik itu kan berarti berputar. Berputar itu disebabkan oleh apa? Kemarin kita belajar torsi, momen gaya. Torsi itu artinya kayak gini ya. Nah, momen gaya. Momen gaya itu kan kayak gini ya. Ini ya. Yang kayak ini. Misalnya ini porosnya. Kemudian ini ditarik di bawah, ini ke atas. Nah, gayanya ini gaya yang ke bawah, ini gaya ke atas. Maka kalau sini porosnya ini akan berputar ya. Akan berputar. Itu namanya torsi. Besarnya, nah kalian sudah tahu kan, torsi itu sama dengan F kali L, ya kan? F kali L. F kali gaya kali dengan momennya ya, ini L-nya. Kalau kita cari di sini ya, kayak tadi. Nah, ini motor listriknya. Ini kayak gini. Nah, kayak motor listrik. Atau di... Nah, ini kayak motor listrik ya. Nah, berputar tadi. Terus sambil coba ini sedikit lagi ya. Atau kalau praktek lebih ininya ya kayak gini, kalian bisa nonton di YouTube ya. Nah, ini motor listrik kayak gini, dia lebih simpelnya. Ya. Kipas angin, kemudian sikat gigi listrik, mesin pengering rambut, pemotong ya. Kemudian isinya ya ini motor listrik ini. Di sini ada magnetnya ya, ini magnet. Nah, magnet itu bisa ditimbulkan oleh arus listrik, ada ini juga. Berputarnya kayak gini. Nah, jadi kalau ada dua magnet permanen yang didekatkan bisa berputar juga dia. Nah, ini kayak gini ya. Itu ya. Kenapa dia berputar? Nah, ini. Nah, dihubungkan dengan baterai, ini kan kabelnya ya, nah, gitu. Nah, itu tapi supaya lebih cepat, maka tidak hanya satu yang kayak gini ya, kayak ini. Diperbanyak supaya gaya yang ditimbulkannya, torsinya juga lebih banyak. Nah, ini itu arusnya mengalir. Ya, nah, itu. Nah, gitu. Dia itulah motor listrik. Nah, ini nanti tugas kalian nanti membuat motor listrik ini ya untuk praktek. Nah, lebih simpel ya nih kayak motor Tamiya kayak gitu kan, anunya mesinnya gitu. Itu kumparan namanya ya, lilitan-lilitan gawat tuh. Nah, itulah dibuat ya, sehingga ini. Nah, ini kayak gitu tadi anunya. Ini. Oh, enggak bisa gerak ya. Nah, cara anunya gimana dia mengapa dia bisa bergerak kayak tadi? Nah, ini keterangannya nih. Lambat ya. Nah, intinya seperti gambar ini ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ini foto positif, arus listrik mengalir ke sini. Berarti ke sini ya, ke sini nih mengalirnya. Nah, sedangkan ini mengalir medan magnetnya keluar dari sini ya, medan magnetnya keluar dari sini ya, dari north ke sini, garis-garisnya ini keluar ya, memotong kumparan ini yang segi 4 itu. Ini kan arahnya ke sini ya, ke utara ini. Nah, sehingga di sini ini ya terjadilah kayak yang arah gaya medan magnet. Maka di sini ini sesuai kaidah tangan kanan terbuka ya, kita buat berarti kayak gini sini ya. Berarti kayak telapak tangan. Nah, kayak telapak tangan. Ya kayak gini ya. Kalau saya tunjukkan di ini kayak gini. Berarti arah arusnya kayak gini tuh. Ini jempolnya arah arus, sini arah medan magnet. Berarti arah gaya magnetnya ke sana. Makanya itu arahnya ke sana. Itu ada tanda biru tuh di sini ya. Ada tanda biru ke sana arah medannya. Yang ke sini, arahnya ke sini. Ya, berarti arahnya kayak gini ya. Nah, ini. Arahnya kan arah
Ini kan arah ininya, arah arusnya itu ya, yang bagian short itu yang di bagian bawah itu, kabel yang di bagian bawah arah arusnya kan sesuai tanda panah yang ini ya, arah panah yang ini. Itu kan arusnya ke sana, arusnya berarti kayak gini jempolnya. Ini arah medannya kan di bawah ya. Sehingga arah gayanya ke sini dia, ke sini ya, ke muka saya. Nah, sehingga karena saling terbolak-belakan kayak gini, yang ini arahnya ke sana, arah gaya magnetnya ini arahnya ke sini ya, sehingga terjadi putaran, terjadilah torsi. Momen gaya. Jadi momen gaya ini nanti gaya rumusnya adalah sesuai dengan gaya Lorentz kali dengan L ya. Ini L-nya. Nanti kalau diturunkan nanti B kali I, L kali L itu sama dengan luas. Berarti ini kali ini luas. Jadi B kali I kali A. Ini besarnya torsi yang ditimbulkan. Nah, kalau banyak berarti tinggal dijumlahkan. Kalau banyak kayak yang di gambar yang ini ya. Ini kan banyak kalau di gambar ini ya. Ini banyak tadi. Oke ya. Itu nah ini. Nah, selanjutnya apa sih magnet itu? Ya, tadi sudah bahas magnet. Magnet itu kenapa ada magnet itu? Ya, gini ceritanya ya. Nah, magnet itu kita bisa pelajari dari atomnya sendiri lagi, atom. Jadi segala sesuatu itu bisa dijelaskan di atomnya. Jadi segala kita ini bahkan manusia ini akibatnya kan disusun dari atom. Bahkan orang mengatakan itu ilmuwan ya karena perilaku atom di tubuh kita, penyusun kita itu ya. Nah, begitu pun sifat magnet. Magnet itu kenapa dia ada sifat magnet, ada benda yang sifatnya magnet, ada yang tidak. Nah, karena ini ya. Karena ada ini. Nah ini. Karena pertama atom itu ya penyusun benda itu kan atom. Atom itu kan dia ada intinya ya, ada inti atom yang ini yang warna merah. Kemudian ada elektron ini mengelilingi inti atom, mengelilingi ya. Karena banyak yang mengelilingi ini makanya searah ini. Kalau dia searah, kemudian dia tidak ada berpasangan, ya gerakan mengelilingi inti atom ini, ya maka akan menghasilkan namanya magnet. Sama dengan arus listrik tadi. Kenapa kabel itu yang berarus itu menghasilkan medan magnet? Karena arah elektron itu searah. Arah elektron yang searah ini, satu pol ini, inilah menghasilkan namanya magnet tadi. Nah, selain dari ini tadi ada spinnya, spin. Ya, kalau di kuantum ya. Secara kuantum ada spin elektron. Jadi selain ya di elektron itu selain dia bergerak mengelilingi inti atom, juga dia bergerak berputar pada porosnya, kayak bumi mengelilingi matahari selama 365 hari, tapi bumi juga berputar pada porosnya selama 24 jam sekali. Ya, gerakan mengelilingi inti atom dan gerakan pada porosnya itulah yang menyebabkan terjadinya sifat kemagnetan. Nah, bagaimana tadi membuat bahan yang misalnya kayak besi, bagaimana dia bisa termagnetkan ya? Karena kayak gini nih ya, misalnya ini ya. Benda itu pada prinsipnya kayak gini, benda itu. Jadi arah magnetnya itu tidak teratur ya. Nih, arahnya ada yang ke kiri, ke kanan, atas, bawah, ada menyimpang seterusnya. Ketika dia disorongkan magnet, mau dimagnetkan, maka ini arahnya ini akan mengikuti menjadi satu arah. Nah, maka dia menjadilah, kalau dia sudah satu arah, pol-polnya ini maka terbentuklah dia magnet. Nah, magnet itu kemudian kemudahan sebuah benda itu untuk menjadi magnet, maka itu dibagi menjadi 3. Ada bahan ferromagnetik, ada bahan paramagnetik, bahan diamagnetik. Ferromagnetik kayak besi, baja, nikel, dan seterusnya. Jadi kalau dia dimagnetkan, dia lebih mudah. Ya, nilainya itu berarti tadi di bawah, di atas permeabilitas tadi. Kalau dia dimagnetkan kayak besi, baja, dia biasanya bisa menjadi permanen, menjadi magnet permanen. Kayak baja ini bisa menjadi permanen lama. Kemudian ada bahan paramagnetik. Ini lebih sulit, dia sedikit lebih di atas dari permeabilitas magnetik tadi yang 4 pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter tadi. Di atasnya sedikit. Nah, kalau bahan diamagnetik itu lebih kecil sehingga ini sulit untuk menjadi
magnet. Sangat sulit sekali ini. Emas, air, fosfat itu tembaga, itu sulit dimagnetkan. Yang inilah yang menjadi magnet. Nah, ini bahan-bahan yang udah dia magnetkan. Nah, itu sudah selesai ya. Ini kesimpulannya anunya ya. Keterangan dari rumus-rumus yang tadi K, tetapan yang nilainya ini ya. 10/7 4pi ya, ini nilai K tadi. Ini permeabilitas magnet dalam ruang hampa ini ya. 4pi kali 10 pangkat min 7. I tadi kuat arus, panjang elemen, sudut, ini keterangannya ya. Nah, ini anunya habis. Nah, ini tadi. Nah, tugasnya tadi nanti adalah, nah ini cara membuat magnet ini kan tadi ya. Ini kalau kita dorong ya, kita dorong. Nah, ini ya. Jadi dia termagnetkan ya ini ya. Nah, jadi arahnya lama-lama ini. Arahnya kayak gitu. Jadi dia digosok-gosok itu membuat arah magnet yang acak dalam benda itu menjadi yang sebelumnya tidak teratur menjadi teratur. Sehingga kalau dilepas karena dia sudah teratur, maka dia mengingat terus. Jadi ada daya kayak daya ingatnya namanya itu, dalam istilahnya itu apa? Memorability. Ya, benda besi itu. Jadi walaupun dia dilepas, karena dia ingat yang tadi arahnya ini tadi, ya dia seperti itu. Jadi makhluk yang tidak hidup juga ada punya ingatan ya. Seperti itu. Ini tadi magnetnya tadi ya. Ini. Nah, sudah. Nah, ini. Nah, sekarang tugas, Kak ada pertanyaan mungkin? Ini sudah selesai materinya. Sekarang tugasnya adalah nanti selain saya buat kuis, saya buat untuk tugas membuat motor listrik ya. Ini yang membuat motor listrik sederhana yaitu ini.